Asini roha madihamu dohot dame nasian di batamata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 dan tertulis dari Poda atau Amsal pasal 30 ayat 8. Sonom maridok hatani debata. Sai padau masianau neang niroha dohot hata gabus. Apogoson manang hamuraon. Unang lehot tuau. Sai loas ma panganokku bohal tinur pukommu tuau. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ima sahatna. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu kata yang cukup tegas dan jelas disampaikan oleh Raja Salomo, penulis kitab Amsal ini, yaitu kata jauhkanlah. Ketika jauhkan berarti ada sikap yang aktif dari dalam diri kita untuk mengambil sikap yang tegas, posisi yang jelas, yang tidak kita lakukan atau kita kerjakan, tetapi berupaya kita menghindarinya, berupaya kita berjuang untuk tidak melakukannya di dalam kehidupan kita, yaitu sikap terhadap kecurangan maupun kebohongan, yang tentu saja sikap atau perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, yang dibenci oleh Tuhan, yang harusnya tidak dilakukan oleh manusia, oleh orang yang percaya itu di dalam kehidupannya. Ada yang menganggap remeh dengan menganggap kebohongan atau kecurangan itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal jelas sekali sikap penulis kitab Amsal yang mengatakan jauhkanlah, itu berarti kita mencoba untuk melawan, menjauhkan diri dari perbuatan kecurangan dan kebohongan. Selain itu juga penulis kitab Amsal menyampaikan permohonannya kepada Tuhan dengan mengatakan jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Mengapa penulis kitab Amsal menyatakan untuk menjauhkan diri dari kemiskinan? Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Itu berarti kemiskinan dapat membuat seseorang terjebak kepada penghalalan segala cara dalam meraih kekayaan, termasuk dengan cara berbohong atau melakukan kecurangan di dalam kehidupannya. Seperti yang disampaikan oleh Raja Salomo, meski tidak selamanya bahwa orang yang hidup dalam kemiskinan maka dia tidak hidup di dalam kejujuran, tapi ada juga meski dia miskin secara kekayaan tetapi kaya secara rohani, dengan memiliki sikap yang jelas dan tegas, yang memiliki integritas dalam kehidupannya, dengan melakukan pekerjaannya secara baik, benar, jujur, dan juga dengan halal. Kekayaan bukan berarti bebas dari godaan untuk melakukan kecurangan atau kebohongan.
Tidaklah menjadi jaminan ketika seseorang yang kaya, yang memiliki banyak di dalam hidupnya, maka tidak akan tergoda untuk bertindak curang, untuk tidak membohongi sesama, berbohong terhadap institusi dia tempat bekerja, terhadap apa yang telah dia janjikan ketika dia menerima jabatan itu, terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Itu yang disampaikan oleh penulis kitab Amsal. Dan ternyata kita bisa melihat itu pula yang terjadi di tengah-tengah negara kita. Ada banyak para pejabat yang memiliki penghasilan yang besar tetapi tidak merasa cukup, senantiasa merasa kurang, sehingga mengambil jalan pintas dengan korupsi, dengan kolusi, nepotisme, dan sebagainya. Dan semuanya itu dilakukan adalah untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya keluarga maupun kelompoknya. Oleh karena itu, salah satu resep yang dikatakan oleh Raja Salomo dalam nats ini adalah ketika disebutkan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Itu menjadi salah satu resep bagaimana kita boleh bersyukur, boleh menikmati apa yang menjadi bagian kita, dan tidak berupaya untuk mengambil yang menjadi bagian atau milik orang lain untuk kita miliki atau untuk kita punyai. Tentu ketika kita berpikir, berupaya untuk mengambil milik orang lain untuk boleh menjadi milik kita, maka disitulah godaan untuk melakukan kecurangan dan kebohongan. Tetapi Raja Salomo mengatakan supaya mencukupkan apa yang menjadi bagian. Demikian juga Tuhan Yesus dalam mengajarkan dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tentu kita diajari untuk boleh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dengan apa yang kita terima di dalam kehidupan kita. Meski kita menyatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak alergi dengan orang-orang yang kaya, bahkan Allah juga memakai orang-orang yang kaya. Kita bisa lihat seperti dalam Alkitab, ada Abraham, ada juga Lazarus dalam kehidupannya, ada juga Zakeus dalam kehidupannya. Bagaimana dia di tengah-tengah kepemilikan yang begitu luar biasa, oleh karena sentuhan Tuhan Yesus, kemudian dia mau berbagi, dia mau peduli, dia mau menjadi alat Tuhan, mendatangkan sukacita bagi sesama. Karena itu, marilah kita juga dalam kehidupan kita untuk boleh mensyukuri segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan mensyukuri berkat Tuhan dalam kehidupan kita akan menjauhkan kita dari kecurangan, dari keserakahan, dari kebohongan. Dengan mensyukuri berkat Tuhan, maka itu menunjukkan pengakuan kita atas pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita, rasa syukur kita kepada Dia yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.